Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok presentasikan dari perkembangan sosial. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, seperti tema yang disampaikan tadi, kita akan membahas perkembangan sosial. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Jadi, menurut Herlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi seorang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, diantaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan berkembangan sifat sosial. Sedangkan, menurut Ahmad Susanto, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Perkembangan sosial bisa juga disebut sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial pada anak sangat dipengaruhi oleh bimbingan dari orang tuanya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, norma masyarakat, maupun norma yang ada di dalam agama. Selain itu, orang tua juga memiliki peran penting sebagai pemberi contoh dari penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, anak yang berada pada periode prasekolah, mereka akan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan berbagai orang dari berbagai tatanan, misalnya seperti orang-orang yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun dengan teman-teman sebayanya. Baik, untuk slide-nya selanjutnya yaitu tentang perkembangan sosial anak. Ya, jadi anak itu memiliki tahapan-tahapannya dalam berkembang, mulai dari dia baru lahir sampai dia mulai menginjak umur yang bisa dikatakan ingin dewasa atau remaja dulu baru dewasa. Nah, untuk yang pertama itu masa subjektif. Nah, masa subjektif itu berkisar dari umur 0 sampai 3 tahun. Kemudian yang kedua itu masa krisis yang bisa disebut third elder, itu berkisar dari umur 3 sampai 4 tahun. Nah, kemudian yang ketiga itu masa kanak-kanak tahap akhir yang bisa dikatakan menuju objektif lah, dari masa subjektif tadi menuju ke masa yang objektif. Nah, itu berkisar dari anak berumur 4 sampai 6 tahun. Nah, tanda-tanda perkembangan dari tahap si anak itu tadi ialah pertama, anak itu akan mulai memahami akan aturan-aturan yang ada di keluarga dan lingkungan sekolahnya. Nah, kan anak itu mulai baru masuk sekolah kan umur 4 tahun tuh sudah mulai TK, kan itu sudah mulai dia berada di lingkungan sekolah, terus bisa bergaul dengan teman-temannya. Nah, itu mulai dari situ dia mulai mengembangkan diri. Kemudian di lingkungan keluarga juga dia bagaimana cara dia bercengkrama dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua, anak itu mulai bisa memahami hak dan kepentingan orang lain. Dia mulai bisa memahami, oh ini punya siapa sih? Ya, ini hak aku atau hak dia gitu. Dia akan mulai memahami gimana caranya untuk memahami ini untuk siapa, ini lebih pentingnya untuk siapa gitu. Bisa dikatakan mulai bisa memilih yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Kemudian yang ketiga, anak akan mulai bermain dan berkomunikasi dengan orang. Ya, tentu saja anak-anak itu kan mulai bisa lancar berbicara kan. Nah, dari ketika dia sudah mulai lancar berbicara, dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya. Nah, karena itu orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus bisa mengajak dia berkomunikasi dengan baik agar timbul perilaku yang baik oleh si anak itu tadi. Karena kan jika kita nih mencerminkan perilaku yang baik terhadap si anak, maka anak pun akan menuruti kita. Kemudian yang kelima
itu masa anak sekolah. Ya, masa anak sekolah itu sudah masuk di bagian objektif. Nah, itu berkisar dari umur 6 sampai 12 tahun. Anak-anak itu kan ketika umur 6 tahun dia sudah mulai memasuki sekolah SD. Nah, di sekolahan SD itu kan otomatis temannya semakin banyak daripada waktu TK. Kalau TK itu kan masih sekedar hanya bermain-main. Nah, kalau yang sudah dimasuk ke sekolahan SD atau MI, dia akan mulai banyak mendapatkan pelajaran di situ. Mata pelajarannya mulai bertambah. Mungkin seperti matematika atau pelajaran agama atau pelajaran IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu masa krisis 2. Masa krisis 2 itu bisa dikatakan sebagai masa prapuber, yaitu memulai berkisar dari umur 12 sampai 13 tahun. Jadi anak pada saat itu mulai puber gitu kan, prapuber sebelumnya puber gitu. Bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak dalam perjalanan hidupnya. Tingkah laku sosial anak pada awalnya dipengaruhi dari lingkungan keluarganya. Kemudian pada selanjutnya perkembangannya dipengaruhi dari lingkungan sekolah dan masyarakat. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan masyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Proses bimbingan orang tua lazim disebut sosialisasi. Menurut Robinson, seperti yang dikutip oleh Ahmad Susanto, mengartikan bahwa sosialisasi itu sebagai proses belajar yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan efektif. Adapun bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak dalam perjalanan hidupnya. Sosialisasi dari orang tua ini sangatlah diperlukan oleh anak karena dia masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman untuk membimbing perkembangannya sendiri ke arah kematangan. Mulai bergaul atau hubungan sosial baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial seperti berikut. A. Pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang B, agresi, aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik atau nonverbal maupun kata-kata atau verbal. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi, rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang C, berselisih, bertengkar atau quarreling, terjadi apabila seseorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu saat mengerjakan sesuatu atau direbut barang atau mainannya. Yang D, menggoda atau teasing, yaitu sebagai bentuk dari tingkah laku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal atau kata-kata ejekan atau cemoohan, sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. E, persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulasi oleh orang lain. F, kerjasama atau cooperation, yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok. G, tingkah laku berkuasa atau escadant behavior, yaitu sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bossiness. Yang H, mementingkan diri sendiri atau selfishness, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Dan yang terakhir, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerjasama dengannya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Yang ketiga, faktor status ekonomi keluarga. Yang keempat, tingkat pendidikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni kemampuan mental, terutama emosi dan inteligensi.